Dari Microsoft kami mendapatkan bantuan berupa grant untuk pembentukan sebuah rumah belajar di Silent City. Awal muasalah kita buat rumah belajar itu berdasar kepada banyaknya anak jalanan yang bekerja sebagai drugs trafficker waktu itu. Kemudian kita berpikir bahwa kalau misalnya kita berikan anak rumah belajar ini sebuah tempat untuk sekolah, yang putus sekolah kita cakup gitu, terus kita berikan pendidikan mengenai pendidikan dasar dan juga pendidikan tambahan seperti kursus komputer dan bahasa Inggris dan juga vocational, tentunya itu akan menjadi sebuah saluran buat mereka untuk tidak lagi turun ke jalan, minimal mengurangi waktu itu. Berguna banget, apalagi kayak komputer sama bahasa Inggrisnya, jadi itu bisa ngelatih kita buat nanti kerja di abis sekolah, kita juga bisa ya nambah wawasan juga, pengalaman juga. Membantu banget sih, rumah belajar itu ngebantu saya buat kerja sekarang. Soalnya itu dulu waktu saya lulus, rumah belajar itu ngadain job expo. Nah, di mana tuh job expo itu ngundang beberapa perusahaan buat nyari para pekerja gitu. Aku sih niatnya pengen jadi novelis. Ya jadi belajar Word itu lebih benar-benar pakai banget di sini gitu, diajarin. Kita mempromosikan atau memperkenalkan internet kepada para petani, kepada masyarakat umum, dan kepada pelajar di pedesaan. Ya, setelah mereka belajar komputer di CTC, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh petani, khususnya bagaimana dia cara bercocok tanam dengan baik. Pertama, saya mendapat pelatihan di teknik budidaya jamur tiram, terutama ada jamur merang, dan teknik budidaya sayuran. Berikut juga di komputernya saya mendapat pelatihan di kursus komputernya, yaitu tentang Microsoft Word, Excel, sama di PowerPoint juga. Ya, yang terbanyak di kami dilakukan yaitu mengakses internetnya tentang untuk usaha budidaya ini. Jadi kalau untuk potensi pasar dan penjualan bisa melalui internet itu. Program CTC itu secara ekonomi berdampak kepada masyarakat. Itu baru masyarakat petani, belum anaknya. Anaknya karena kan ada pelajaran komputer, jadi mereka lebih pintar daripada yang lain. Pada awalnya saya cuma ingin belajar teknologi baru dan mengimplementasikannya. Cuman setelah tahu masalah yang ada, yang kita kan angkat dari beberapa masalah kan, saya jadi punya motivasi baru, yaitu memberantas gizi buruk di Indonesia. Kita berbagi ide dan akhirnya kita mencetuskan untuk bikin program waktu tahun 2010 itu. Nama programnya adalah Live. Jadi Live itu aplikasi untuk memetakan gizi buruk di Indonesia. Dan waktu itu nggak sengaja ada yang nyerutup ikutin Imagine Cup aja. Kita banyak sekali mendapat pengalaman baru gitu, bertemu dengan orang baru seperti itu, terus bercerita tentang proyek-proyek mereka, bagaimana mereka mengupayakan yang terbaik bagi negara mereka seperti itu. Dan itu benar-benar apa ya, once in a lifetime ya kalau dibilang, once in a lifetime experience. Terima kasih pada Microsoft yang telah menciptakan kompetisi Imagine Cup karena membuat para pelajar untuk semangat merubah dunia untuk menjadi dunia yang lebih baik. Dulu internetnya memang sangat susah, kita cari informasinya memang sangat susah sekali. Tapi sekarang sudah ada alamat-alamat tertentu yang kita bisa dapat informasi sekarang ini. Kita memang harapkan bahwa dengan Cloud Papua, disitulah semua sarana ya, sarana informasi dan sarana pembelajaran, sarana ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin diperoleh oleh masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukan bisa diperoleh secara cuma-cuma. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada Microsoft yang dari awal pada waktu saya bertemu sudah mengembangkan Papua Cloud ini sejauh yang sudah bisa dicapai sampai hari ini. Papua Cloud sangat bagus karena dengan adanya program ini anak-anak Papua tuh bisa mengetahui sejarah Papua,
pemerintah Papua bisa memasukkan gitu budaya Papua itu sangat banyak dengan kekayaan alam yang seperti ini, dengan gitu bisa menarik minat daripada mungkin mancanegara atau apa saja bisa datang gitu tahu supaya bisa mengetahui tentang Papua.